Chelsea terus menunjukkan perkembangan positif di bawah kepemimpinan Enzo Maresca. Prediksi Chelsea versus Aston Villa. Ujian berat The Blues di Stamford Bridge. Chelsea akan menghadapi tantangan besar saat menjamu Aston Villa pada lanjutan Premier League 2025-2026 di Stadion Stamford Bridge, Minggu 28 Desember dini hari WIB. Perekrutan Liam Delap yang sempat diharapkan menjadi solusi jangka panjang di lini depan, kini justru mulai dipertanyakan. Harapan besar yang mengiringi kedatangan Jorel Hato perlahan berubah menjadi tanda tanya. Bek muda yang direkrut dengan reputasi tinggi tersebut sejauh ini belum mampu memberikan dampak signifikan. Yuk, buat kalian yang mengaku pendukung fanatik setia Chelsea, wajib banget loh subscribe channel ini dulu. Thank you ya guys. Chelsea terus menunjukkan perkembangan positif di bawah kepemimpinan Enzo Maresca. Salah satu nama yang dinilai ideal untuk memperkuat lini belakang The Blues adalah Tyrone Dion Mings, bek senior milik Aston Villa yang musim ini kembali tampil solid di Premier League. Chelsea sejatinya memiliki banyak opsi bek tengah, tetapi mayoritas masih berada dalam fase inkonsistensi. Dalam berburuan gelar, detail kecil sering menjadi pembeda, dan disinilah pengalaman serta karakter seorang Mings menjadi sangat relevan. Tyrone Mings dikenal sebagai bek dengan kemampuan membaca permainan yang kuat, serta kepemimpinan alami di lini belakang. Musim ini, ia mencatatkan kontribusi defensif yang signifikan bersama Aston Villa. Dalam setiap 90 menit, Mings rata-rata melakukan lebih dari 4 clearance, hampir 1 intersepsi, serta konsisten memenangkan duel-duel krusial di area berbahaya. Statistik ini menegaskan perannya sebagai bek yang efektif dalam situasi bertahan rendah maupun ketika menghadapi tekanan intens. Dari sisi disiplin bertahan, Aston Villa juga menunjukkan catatan defensif yang lebih stabil saat Mings berada di lapangan. Rata-rata kebobolan Villa menurun, dan organisasi lini belakang terlihat lebih rapi. Mings bukan hanya bertahan secara individual, tetapi juga berperan besar dalam mengatur garis pertahanan serta komunikasi antar pemain. Secara fisik, Mings masih berada pada level kompetitif. Data menunjukkan ia mampu menjaga intensitas permainan tinggi, dengan kecepatan sprint yang cukup untuk mengantisipasi serangan balik cepat. Hal ini penting bagi Chelsea yang di era Maresca kerap bermain dengan garis pertahanan cukup tinggi dan membutuhkan bek yang tidak mudah panik dalam transisi negatif. Kesesuaian Mings dengan filosofi Enzo Maresca juga menjadi poin penting. Maresca menuntut bek yang disiplin posisi, kuat secara mental, dan mampu menjaga struktur tim. Meski bukan bek progresif yang sering membawa bola jauh ke depan, Mings memiliki akurasi umpan pendek yang aman serta kecerdasan dalam memilih opsi sederhana, sesuatu yang krusial dalam sistem penguasaan bola. Jika Chelsea benar-benar serius mengejar trofi musim ini bersama Enzo Maresca, mendatangkan Tyrone Mings bukan sekedar opsi aman, melainkan langkah strategis untuk memastikan stabilitas, konsistensi, dan mental juara di lini pertahanan. Prediksi Chelsea versus Aston Villa. Ujian berat The Blues di Stamford Bridge. Chelsea akan menghadapi tantangan besar saat menjamu Aston Villa pada lanjutan Premier League 2025-2026 di Stadion Stamford Bridge, Minggu 28 Desember dini hari WIB. Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim yang sama-sama bersaing di papan atas klasemen. Chelsea datang dengan kondisi jadwal yang sangat padat. Pasukan Enzo Maresca harus bermain setiap 3 hari sekali, sehingga rotasi dan kebugaran pemain akan menjadi faktor kunci. Meski demikian, keunggulan bermain di kandang, serta performa impresif Cole Palmer tetap menjadi modal penting bagi The Blues untuk meraih poin penuh. Aston Villa justru berada dalam posisi lebih nyaman. Tim asuhan Unai Emery tampil konsisten sepanjang musim dan unggul 7 poin dari Chelsea. Villa dikenal solid dalam transisi dan efektif memanfaatkan celah pertahanan lawan, sesuatu yang berpotensi menyulitkan Chelsea yang kerap bermain dengan garis tinggi. Dari segi permainan, Chelsea diprediksi akan mendominasi penguasaan bola, sementara Aston Villa memilih pendekatan lebih pragmatis dengan mengandalkan serangan balik cepat. Duel lini tengah dan efektivitas di kotak penalti diperkirakan menjadi penentu hasil akhir laga. Dengan intensitas tinggi dan kepentingan besar di klasemen, pertandingan ini berpotensi berlangsung ketat. Chelsea membutuhkan kemenangan untuk memangkas jarak poin, sementara Aston Villa akan berusaha menjaga posisi mereka di 3 besar. Prediksi skor, Chelsea 2-2 Aston Villa.
Hasil imbang dinilai realistis melihat kondisi fisik Chelsea dan stabilitas permainan Aston Villa, meski laga diprediksi berlangsung terbuka dan syarat peluang. Perekrutan Liam Delap yang sempat diharapkan menjadi solusi jangka panjang di lini depan, kini justru mulai dipertanyakan. Penyerang muda asal Inggris tersebut dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan, membuat transfernya dianggap sebagai langkah yang kurang efektif dalam proyek tim musim ini. Sejak didatangkan dengan ekspektasi besar, Delap kesulitan menembus persaingan di lini serang. Minimnya menit bermain menjadi gambaran jelas bahwa ia belum sepenuhnya dipercaya untuk mengisi peran penting, terutama dalam laga-laga krusial. Ketika diberi kesempatan, kontribusinya juga dinilai belum sebanding dengan kebutuhan tim yang menuntut efektivitas tinggi di sepertiga akhir lapangan. Secara statistik, Delap belum menunjukkan ketajaman yang dibutuhkan. Jumlah tembakan per pertandingan masih rendah, begitu pula konversi peluangnya. Ia kerap kesulitan mencari ruang, kalah dalam duel dengan bek lawan, serta belum mampu mencari titik tumpu serangan yang konsisten. Hal ini kontras dengan tuntutan Premier League yang mengharuskan penyerang mampu memberi dampak instan. Dari sisi taktik, gaya bermain Delap juga dinilai kurang selaras dengan kebutuhan tim. Ia lebih cocok sebagai penyerang fisik yang mengandalkan bola langsung, sementara sistem permainan saat ini menuntut mobilitas, pressing agresif, dan kemampuan kombinasi cepat. Akibatnya, keberadaannya seringkali tidak menyatu dengan alur permainan tim. Situasi ini semakin memperkuat anggapan bahwa perekrutan Delap dilakukan tanpa perencanaan matang. Alih-alih menjadi solusi, ia justru menambah daftar pemain yang sulit dimaksimalkan perannya. Dalam konteks persaingan papan atas yang menuntut kedalaman skuad berkualitas, investasi tersebut dinilai kurang memberikan nilai tambah. Jika kondisi ini berlanjut, masa depan Liam Delap diprediksi akan kembali menjadi bahan evaluasi. Opsi peminjaman atau bahkan pelepasan permanen mulai dipertimbangkan agar pemain dapat berkembang di lingkungan yang lebih sesuai, sementara klub bisa mengalihkan fokus pada kebutuhan yang lebih mendesak. Dengan tekanan untuk meraih hasil maksimal musim ini, keputusan merekrut Delap kini terlihat sebagai langkah yang belum memberikan manfaat nyata. Tanpa peningkatan performa signifikan, label rekrutan sia-sia akan semakin sulit dilepaskan darinya. Harapan besar yang mengiringi kedatangan Jorel Hato perlahan berubah menjadi tanda tanya. Bek muda yang direkrut dengan reputasi tinggi tersebut sejauh ini belum mampu memberikan dampak signifikan, sehingga mulai dinilai sebagai rekrutan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tim musim ini. Hato datang dengan label talenta masa depan, namun realitas di lapangan menunjukkan proses adaptasi yang tidak berjalan mulus. Minimnya kontribusi nyata dalam pertandingan kompetitif membuat posisinya kerap tersisih, terutama saat tim membutuhkan stabilitas dan konsistensi di lini belakang. Dalam laga-laga penting, ia belum menjadi pilihan utama, sebuah indikasi kurangnya kepercayaan dari staf pelatih. Secara performa, Hato masih terlihat mentah untuk tuntutan Premier League. Ia beberapa kali kesulitan membaca pergerakan lawan, terlambat dalam duel 1 lawan 1, serta belum cukup kuat secara fisik untuk menghadapi tekanan intens. Statistik bertahannya juga belum menonjol, baik dalam duel udara maupun intersepsi, yang justru menjadi aspek krusial di kompetisi seketat Inggris. Masalah lain muncul dari sisi taktik. Sistem permainan yang diterapkan menuntut bek memiliki disiplin posisi tinggi dan ketenangan dalam menguasai bola. Hato kerap terlihat ragu saat membangun serangan dari belakang, sementara kesalahan kecil dalam distribusi bola beberapa kali berujung situasi berbahaya bagi tim. Dalam konteks persaingan gelar dan jadwal padat, klub membutuhkan pemain yang siap pakai, bukan sekedar proyek jangka panjang. Situasi ini membuat transfer Hato dipandang kurang tepat dari segi timing. Alih-alih memperkuat skuad, ia justru menambah daftar pemain yang masih membutuhkan waktu panjang untuk berkembang. Kedepan, masa depan Jorel Hato kemungkinan akan kembali dievaluasi. Opsi peminjaman dianggap sebagai solusi paling masuk akal agar sang pemain mendapat menit bermain reguler, sementara tim dapat fokus pada pemain yang lebih siap secara mental dan fisik. Dengan tuntutan hasil instan musim ini, perekrutan Jorel Hato sejauh ini belum menunjukkan nilai strategis, tanpa peningkatan performa signifikan.